Bila kita ada keimanan yang kuat kepada Allah, maka siapapun dia yang sama-sama beriman kepada Allah, dia adalah saudara. Namanya disebut saudara seagama. Saudara seagama itu jauh lebih tinggi daripada saudara seketurunan. Abang kita, adik kita, kakak kita, teteh kita, empok kita, ini lebih rendah dibanding saudara seagama. Betapa yang namanya Abu Lahab itu saudara Nabi, seketurunan. Wong dia kakak bapaknya Nabi, pamannya Nabi. Tapi ini saudara seketurunan sama Nabi. Sama-sama dari suku Quraisy. Sama. Begitu. Tapi tidak ada iman. Tidak bisa kebawa ke akhirat persaudaraan Nabi dengan Abu Lahab. Tetap saja saya selanaron dzatal lahab. Abu Lahab bakal masuk neraka. Dan tidak bisa ditolong oleh Nabi, walaupun dia saudaranya Nabi, pamannya Nabi, karena saudara sekeluarga lebih rendah dibanding saudara seagama. Yang paling tinggi itu adalah ukhuwah Islamiyah, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang itu yang punya iman dasarnya, agamanya Islam, dia adalah saudara kita. Dan Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ciri-cirinya orang itu benar-benar dia sebagai muslim yang benar. Ada namanya haqquddin, hak agama, yaitu kalau kita ketemu sama orang yang agamanya sama sama kita, apalagi kalau dia saudara kita, apalagi kalaulah dia adalah sekampung dengan kita, apalagi dia senegara dengan kita, asal dia ada iman sama dengan kita kepada Allah, dalam Islam namanya saudara. Dan ini untuk mengukur kita itu tinggi atau rendah derajatnya di mata Allah, ini standarnya. Kalau kita sebagai muslim, satu hak saudara itu la tahasadu. Tidak boleh ada dengki, hasad. Kita sama tetangga kita kebeli kulkas, kita hatinya meriang. Ini namanya imannya rendah, Islamnya diragukan. Islamnya diragukan. Kalau dia ada dengki. Dengki itu bahasa kitanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini namanya keimanannya diragukan. Muslim itu saudara sesama muslim. Orang lain senang kita juga, orang lain susah kita juga prihatin. Itu muslim. Tapi kalau ada dengki di hati kita, ini keislamannya diragukan. Kalau ada dengki. Sebab orang-orang Yahudi
Kenapa dengki? Karena yang jadi nabi bukan dari bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Ini dengki. Iblis tidak mau sujud sama Nabi Adam karena orang yang dengki itu hidupnya tidak bakalan bahagia. Nggak bakalan. Sebab apa? Sebab orang dengki itu kerjaannya ngitungin harta orang. Orang yang dengki itu kerjaannya ngitungin harta, mikirin kehidupan orang. Pasti kagak bakalan bahagia. Hatinya ngurek. Hah? Ngurek tuh apa ya? Jadi dia ngitungin orang. Yang dihitungin malamnya ngapain? Tidur. Ngorok nggak? Jadi kita nggak bisa tidur ini ulah siapa? Ngapa dikerjai? Yang kayak begitu tuh enggak bakalan bahagia. Kata Nabi, la tahasadu, jangan dengki. Itu kerugian di dunia, stres terus. Karena tetap aja Allah mah bakal ngangkat derajat orang hambanya. Gua pindah juga nih dari kampung ini. Pindah dia kemana ya? Parung, biar minggir gitu ya. Minggir. Di Parung juga ada juga yang diangkat derajatnya sama Allah. Pindah lagi mana ya? Ciseeng, rada minggir terus. Ada lagi hamba Allah yang Allah kasih tinggi derajat, puyeng lagi. Pindah lagi sampai Gunung Sindur. Makin pindah makin puyeng. Karena yang bermasalah bukan orang lain. Yang bermasalah dirinya, capek dia. Dengki, mestinya ikut iya begitu. Alhamdulillah dah. Begitu saya punya teman warungnya laris, alhamdulillah begitu. Ini artinya bermasalah. Ini namanya hasud, dengki. Itu kerugian dunia. Kerugian akhiratnya seluruh dia ngajinya, tahajudnya, puasa sunatnya, ganjarannya pindah buat yang didengki. Ganjaran dia sayang mau ngapain? Orang dengki itu kayak orang bangun rumah. Kita nabung tiap bulan 300.000, sehari 5.000, sampai terkumpul duit 600 juta. Akhirnya itu selama 20 tahun dapat dia 600 juta. Dia terus saja saking pengen dia bangun sudah rumahnya dibangun jadi selamatan. Pagi-paginya rumahnya kebakar habis semuanya. Kebakar sampai habis. Kagak nyesa. Itu yang dia tabungin tuh 1.000, 2.000 sampai 600 juta selama 20 tahun sia-sia enggak? Begitulah orang yang dengki. Jadi kata Nabi, innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Dengki itu menghabiskan ganjaran pahala seperti api menghabiskan kayu bakar. Jadi kita ngaji dari dulu puluhan tahun, habis ganjarannya bos. Kebakar gara-gara melihat tetangga seneng, kita susah hati. Melihat orang susah, kita seneng. Itu begitu.
Kalau kita susah itu kemudian kita senang ada melihat orang susah, maka itu namanya tuh ganjaran ngaji kita, ganjaran tahajud kita kebakar habis, hilang. Kenapa kok bisa sampai kayak begitu dengki? Sebab dia sudah tidak langsung nyala-nyalahin Allah. Cuman tidak ngomong doang, tapi faktanya kayak ibarat ini teman kita maju, warungnya laris, kita nggak terima. Kan dia yang ngasih maju adalah Allah. Seakan-akan kita ngomong, ya Allah kau ini goblok amat ya, ngasih maju dia. Begitu. Kau ini bagaimana? Jadi kita nyala-nyalahin, itu yang jadi ganjarannya habis. Kata Allah, terserah gua. Dia semuanya hamba gua. Yang mana dulu ke yang gua kasih maju. Suka-suka gua. Memang lillahi ma fis samawati. Semuanya yang di langit yang di bumi punya Allah. Kalau punya Allah terserah Allah. Lah ngapa kita nggak terima, berarti kita lebih tinggi dari itu yang menjadi ganjaran habis. Tuh. Maka kata Nabi, kalau dia betul-betul muslim punya iman, la tahasadu. Jangan ada dengki. Orang dengki, pegel orang dengki. Pegel begitu. Pegel sebab makhluk Allah mah banyak. Di kantor yang diangkat derajatnya banyak, di kampung banyak, di rumah banyak, di teman-teman ngobrol banyak, susah. Mau bagaimana? Yang diobrolin dari mulut kita celaan, mulut nyela orang. Kayak kita orang paling bersihnya aja. Kayak kita orang paling mulianya aja. Begitu. Itu namanya disebut orang dengki. Jadi SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dan dia lebih buruk daripada iblis. Lebih buruk. Iblis aja udah buruk, dia lebih buruk lagi. Jiwanya pegel karena bakal ketemu sama orang macam-macam. Yang namanya orang hidup. Jadi dia ada orang dapat nikmat dari Allah, dia tidak terima. Itu yang menyebabkan ngabisin. Dan ini yang hidup orang jadi pegel. Badannya bakal kurus krem. Mikirin kapan mikirin dirinya. Enggak ada. Jadi rugi. Kalau kita dihasudi orang, kita jangan marah. Kalau ada orang dengki sama kita, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi si anu ini begini-begini, terus aja kita minta nikmat sama Allah. Jadi kita kebeli motor meriang. Jadi terus saja kita minta apa lagi sama Allah, biar tambah meriang. Terus saja mikirin kita. Jangan dia terus saja. Bila lama modar ya. Maka ada cerita begini. Ada orang begitu. Begitu. Namanya disebut Pak Jaya. Namanya sebut Pak Jaya. Ada orang namanya Udin. Udin ini ngiri mulu sama Pak Jaya, tetangganya. Jadi Pak Jaya rumahnya dicat kuning, Udin juga cat kuning. Emang dia ngiri. Dia Pak Jaya lagi, kemudian dia beli burung, lagi hobi burung lovebird. Udin juga beli juga, emang dia ngiri. Pak Jaya beli motor, Udin juga beli motor.
Pas ngalamin Agustusan dia bikin spanduk gede banget itu Pak Jaya. Dia ditulis di depan rumahnya, Indonesia tetap jaya. Udin juga bikin lagi, Indonesia tetap Udin. Enggak mau kalah. Dia beli mobil ini, si Jaya ini. Dia beli mobil, dia maju mundur, nit, maju mundur. Itu si Udin dia nanya, Pak, kenapa itu mobilnya rusak? Bukan, mobil baru. Dia pingsan, masuk rumah sakit. Seminggu akhirnya ditengok juga sama Pak Jaya, si Udin ini nengok. Udin di rumah sakit udah mulai mikir, saya ini ndak bagus ini, ada hasad ini, ada dengki ini. Dia udah kebayang sama dia punya dosa. Emang kalau udah di rumah sakit udah keingetan tuh sama dosa-dosa. Akhirnya Pak Jaya nengok seminggu. Dibilang Pak Jaya, Pak Udin maafin saya cari-cari di masjid nggak ada, tahu-tahu sakit. Jadi saya nengok. Kata Pak Udin, iya Pak Jaya, saya maafin saya banyak salah begini. Kamu udah baik banget begitu. Saya udah kayak begini kayak begitu, masih aja kamu ini sampai ya Allah nengok-nengok repot, bawa jeruk, bawa apel ke rumah sakit pakai nengok-nengok saya, ini luar biasa. Kata Pak Jaya, sebetulnya bukan begitu Pak Udin. Bukan gimana? Saya kemarin ini bukan mau nengok. Emang mau ngapain? Saya mau bilangin saya habis kebeli rumah baru. Modar dia. Nyesek udah langsung napas, modar dia. Orang dengki begitu. Orang dengki, pegel hidungnya, pegel. Maka kita tuh jangan jadi orang buang. Kita ikut bersyukur. Syukur. Karena dengan kita kedengkian namanya membatasi diri, dan itu menjadi susah dia punya hidup. Buang aja dengki, buang aja. Jadi akhirnya digituin nama Allah, akhirnya pegel. Yang didengkiin makin maju, makin diulur sama Allah. Ayo aja, biar dia sakit dia. Sama Allah begitu, pegel dia. Maka dengki itu harus dibuang, buang dengki. Ini dengki ini jelek. Penyakit buruk, apalagi sama orang bergerak di agama. Lebih parah. Ada orang, Bu Haji, iya, ajarin sih saya biar bisa mimpin tahlilan. Lu mau jadi saingan gua nanti. Saingan gua nih, payah lu. Begitu. Ini ndak boleh. Ilmu ada zakatnya. Likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu ada zakatnya. Zakatnya ilmu berbagi. Ajarin. Makin banyak yang bisa, makin bagus. Makin ringan dan makin enak. Begitu, makin ringan. Makin banyak yang bisa, makin enak. Begitu. Itu begitu. Ya syukur sama Allah, kayak kita bangun-bangun, ada teman kita ngerti bangunan, ngurusi bangunan, jadi kita bantu ngajar tetap jalan, majlisnya dia kita urusin, dia juga bantuin kita karena ngerti, enak hidup. Saling melengkapi di dalam kita punya hidup. Dengki itu akhlak paling buruknya akhlak. Tidak bakalan orang masuk surga kalau dia di hatinya ada buang. Begitu, buang.
Susah kita, susah. Jangan. Orang makin ditinggiin derajatnya dari mana terserah, makin diulur sama Allah dikasih. Dan kita makin susah. Orang dengki itu tiap harinya fi hammin daim. Susah terus. Gitu. Enggak ada habisnya. Mau ngomentari apa? Begitu. Akhirnya mengomentari orang-orang mulu. Kayak dirinya Tuhan aja. Begitu. Udah kayak malaikat aja. Maka orang dengki enggak boleh. Yang boleh tuh ada namanya disebut ngiri baik. Ngiri itu ada dua. Ada ngiri baik. Itu mau boleh sama agama. Ngiri baik tuh begini. Ada kita punya tetangga warungnya laris. Warung kita kurang laris. Malam kita bangun. Minta sama Allah, ya Allah tetangga saya warungnya laris. Dia hamba-Mu, saya juga hamba-Mu. Saya juga minta ya Allah warung saya laris kaya tetangga. Itu boleh. Namanya disebut ngiri baik. Begitu. Ada teman kita pas Muharram begini, Asyura dia nyantuni yatim, undang dia yatim banyak. Begitu. Kita ngirinya sama Allah, ya Allah, kasih dong saya kayak tetangga saya rezekinya banyak biar saya juga bisa nyantuni kayak tetangga saya. Itu sebab mintanya sama Allah itu boleh. Tapi kalau ada tetangga kita nyantuni, paling juga dia riak dia begitu. Ini namanya ada tanda-tanda dengki. Barangkali dia bukan riak, ngajak sama kita yang lain biar juga nyontoh kayak dia. Bisa aja. Kenapa kita nggak baik sangka? Dengki ini berangkat daripada buruk. Kalau udah buruk sangka udah salah aja. Jadi ada seorang ibu-ibu dia masuk kamarnya. Di kamarnya bau tai kucing. Bau tai kucing nih kamar begitu. Dia pergi lagi ke ruang tamu bau tai kucing. Dia pergi lagi ke dapur bau tai kucing. Dia ke meja makan, dia simpulin ini rumah isinya tai kucing. Padahal bukan begitu. Tai kucing tuh nempel di hidungnya. Di sini. Karena tai kucingnya ada di hidungnya, kemana juga apa? Begitu. Karena ada di hidungnya. Tuh orang tuh berdengki begitu. Jadi nganggap orang tuh salah aja. Sebetulnya yang salah tuh dirinya yang gak benar. Orang tuh salah mulu di mata dia. Nggak ada benernya. Salah mulu. Ada yang begini salah, dia begitu salah. Ini yang bermasalah itu hati kita. Belum lempeng dengan keimanan. Jadi seakan-akan semua orang salah. Ini semua tempat bau tai, sebetulnya tai kucingnya di hidung. Kalau kita nggak menggah, begitu enak. Jadi dengki ini akhlak buruk, begitu. Jadi jangan sampai ada pada kita dengki. Itu enggak bakalan masuk surga, ganjaran kita jadi habis. Imam Ghazali bilang di dalam kitab Minhajul Abidin, andai orang tiap malam tahajud 300 rakaat, enggak berhenti 15 tahun, enggak putus. Setiap malam tahajud enggak putus. Tapi dia ada dengki, tuh ganjaran dia tahajudnya pas. Kaya-kaya tidak ibadah, kan rugi. Kita ngaji dari dulu, ada teman kita pakai kerudung warna ini,
paling juga dia mah ngutang dia. Udah buru aja, buang yang kaya-kaya begitu, bagus dah. Nggak usah kita berburuk sangka, baik sangka aja, baik sangka, minta sama Allah, tangisi Allah, nanti Allah bakal kasih. Begitu, apa yang ada, semuanya ada. Jangan ada dengki, dan itu bahaya. Begitu, bahaya. Itu satu. Ini masih panjang sebetulnya kalau kita berbicara tentang kedengkian. Dua, pesan Nabi kalau dia muslim yang baik. Jadi kalau ada dengki di hati kita, kita bukan muslim yang baik di mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wala tanajasyu. Iya, insaf ya, insaf. Gitu, insaf. Jadi pokoknya bagaimana tuh kiat ngilangin kalau orang dengki itu ngilanginnya? Ada orang dapat nikmat, makasih ya, alhamdulillah, saya ikut senang, terus aja begitu. Itu jangan di hati, diomongin. Itu bakal hilang. Caranya begitu. Alhamdulillah, warungmu laris, ini. Walaupun di hati kita ada basi begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Itu bakal lama-lama hilang. Lama-lama. Itu caranya. Kedua, wala tanajasu. Jangan menipu. Jangan menipu. Sebab muslim dilarang menipu. Menipu itu bagaimana ya? Ibarat kita dagang motor, motornya catnya udah nggak asli. Kita kata orisinil. Begitu. Ini namanya disebut menipu. Begitu. Barang basi dikata barang bagus. Ini namanya disebut menipu. Kita orang dilarang oleh agama menipu. Silakan mau jual online, asal barangnya sesuai dengan speknya begini ini. Enggak jadi masalah. Islam agama terbuka. Tidak bolehlah kita menipu. Dilarang gitu menipu. Kita mau jual apa makanan apa, jangan kita menipu. Begitu, ditampilin aja apa adanya. Jangan kita membuat orang jadi kecewa. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan umat kami. Jadi tidak boleh kita di dalam dagang, di dalam apa kita menipu. Menipu itu dilarang oleh agama. Begitu, dilarang. Jual beli dengan cara menipu, disebutnya beli kucing dalam karung. Ini dilarang oleh agama. Ketiganya, wala tabaghadu. Jangan saling marah. Begitu, jangan saling berbuat sesuatu yang menyebabkan jadi marah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Ketiga, keempat, kata Nabi, wala tadabaru. Dan jangan saling membelakangi, menikung dari belakang. Judulnya mensejahterakan padahal menyengsarakan. Jangan. Harus saling bahu membahu. Itu muslim. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan juga kita menjual di atas jualan orang lain. Orang lain sudah tawar, kita jangan. Biarin dia sampai dia mundur baru kita maju. Begitu ada orang dipinang sama orang, biarin mundur. Orang jadi susah. Kalau dia sudah mundur, baru dah kita. Saya pengen, enggak apa-apa, nanti nunggu dia dulu. Begitu. Kecuali dia dibebasin sayembara, siapa aja dah, dilelang namanya. Yang mahal, monggo. Tuh begitu. Itu diadab dalam agama. Begitu. Wa kunu ibadallah ikhwan. Kata Nabi,
kalian harus menjadi hamba Allah, saudara seagama. Saudara seagama itu kita harus mengukur diri, kita juga dicubit sakit, berarti orang lain juga. Kita kalau didengkiin kagama, orang lain juga sama. Jangan begitu. Jangan bohong, jangan berbuat zalim, begitu. Jangan menghina orang lain. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh merendahkan orang lain. Sebab semuanya ada manfaat. Duit sama kayu. Duit sama kayu. Ini kalau ibu disuruh milih, milih mana? Duit, ya. Ini karena tidak mengerti posisi lagi di mana. Jadi bisa jadi duit sama kayu tinggian kayu. Kalau kita lagi naik perahu, perahunya pecah, duit di sebanyak semiliar, ada kayu, milih duit, milih kayu. Jadi kita tidak boleh nganggap rendah ini setiap orang ada maziyah. Ada maziyah tuh ada kelebihan, ada keistimewaan. Masing-masing ada nilainya. Jadi sehingga saling bahu membahu, tidak boleh saling menghina. Sekarang kita butuh duit, nanti kayu bakal kita butuhin suatu saat. Itu begitu. Sekarang kita butuh kayu, nanti bakal ini. Semuanya ada. Tidak boleh kita saling hina menghina, sebab itu bertentangan dengan keimanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang muslim saudara tidak boleh zalim, tidak boleh bohong, tidak boleh menghina. Kalau ngomong takwa, at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu adanya di dalam hati. Takwa tuh di hati. Hatinya dandanin dulu, nanti tampilannya bagus. Kalau ada orang ngomongnya jelek melulu, ya jangan marah. Kenapa? Emang yang dia punya itu. Kalau orang sedekah santunan yatim 10 Muharram, ngasihnya duit, berarti dia punyanya ngasihnya makanan, dia punyanya makanan. Dia ngasihnya nyela mulu, yang dia punya iya, hatinya isinya itu. Isinya celah, maka keluar dari mulutnya nyela mulu. Iya, nggak pernah benar. Karena memang hatinya dia nggak benar. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Rapihin ini. Jadi kayak teko. Teko itu akan ngeluarin apa yang di dalam teko. Kalau yang di dalam tekonya kopi, keluarnya kopi. Kalau susu, iya. Kalau di dalam hatinya isinya celaan, keluarnya celaan. Maka ya udah, kita minta sama Allah biar kita dilindungi. Karena kita penting untuk selamat, bukan di dunia doang, sampai akhirat. Kata Nabi, bihasabi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukup buat orang nganterin ke neraka, nggak usah nggak sholat, nggak usah nggak ngaji, nggak usah nggak tahajud, nggak usah nggak puasa Ramadan. Menghina orang aja udah cukup buat nganterin ke neraka. Jangan. Kita ndak boleh menghina orang. Kita lagi diri, ada orang sujud, jangan dihina. Sebab sujud ini nanti bakal diri, bisa aja kita bakalan sujud. Jangan menghina orang. Berapa banyak orang yang dihina, malah dia tinggi derajatnya. Berapa banyak orang yang ditinggi-tinggikan, malah dia tersungkur menjadi hina. Maka kita tidak boleh melihat dari luar saja. Ada orang kelihatannya enak banget, belum tentu. Kita belum ngobrol sama dia. Kalau ngobrol sama dia lagi puyeng dia. Begitu. Kan kira-kira begitu. Jadi ini enak nih, rumahnya di Pondok Indah, dia lagi puyeng dia. Begitu. Jadi udah, kita nikmati hidup kita semaksimal mungkin. Kita jangan sampai menghina orang lain. Sampai Imam Abu Yazid Al-Bustami bilang sama anjing nih, anjing, kau dan saya ini 50-50.
Bisa saja mulia engkau, bisa saja muliaan saya ini. Muridnya nanya, kok begitu Imam? Iya, kalau nanti di akhirat saya masuk neraka, anjing ini lebih mulia. Sebab anjing walaupun gak sholat, gak bakalan masuk neraka. Tapi kalau saya nanti di akhiratnya masuk surga, saya lebih tinggi dari anjing. Dan tinggi rendahnya saya, ya nanti di akhirat. Maka saya tidak bakalan menghina begitu. Anjing aja nggak mau dihina, apalagi dia sesama hamba Allah begitu. Kayak begini, bisa aja ibu, ya Allah paling rajin ibadahnya, ada temannya ngangguk nih, ngaji ngapain kalau timbang tidur doang mah, mendingan di rumah. Jangan, barangkali malamnya tahajud, saking pengennya ngaji maka dia dibawa ke majelis taklim, begitu, saking pengennya dia ngaji, mata mau ngantuk, sabab malamnya habis. Iya, begitu aja. Apaan yang kayak begitu aja tahajud? Wih, jangan buruk sangka sama orang. Udah baik sangka ya, baik sangka aja. Jadi dengan baik sangka itu bakal tidak ada dengki, bakal tidak ada kita zalim, bakal tidak ada ini. Kalau baik sangka, kalau kita udah buruk sangka, udah habis dengan kita buruk sangka. Jadi habis, salah mulu yang dilakukan itu, karena yang buruknya itu adanya pada kita, sehingga kita memandang buruk terus. Tapi kalau kita hidup, ada yang zolimin, ada yang menfitnah, ada yang ngiri, kita harus ucapkan alhamdulillah. Sebab memang dunia kayak begitu. Kalau pengen enggak ada yang nyela, kalau pengen enggak ada yang ngiri, kalau pengen enggak ada yang dengki, bergaulnya sama orang tanah kusir. Orang di tanah kusir enggak jelek-jelekin kita, enggak nyela, enggak, diem aja. Kalau kita masih hidup ada yang nyela, biasa orang hidup, tandanya kita masih hidup. Kalau masih begitu, mau enggak, biarin aja, terus aja kita istiqomah jalanin agama dengan benar, begitu. Sebab pada akhir kesimpulan hidup yang akan ditanya bukan antara kita dan orang lain, tapi antara kita dan Allah. Dan ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah mendorong kita, melarang untuk menjadi pendengki, ngiri, gitu, hasud. Ndak bakalan jadi pimpinan orang yang dengki. Al hasud la yasud. Orang hasud ndak bakalan naik derajatnya, sulit sekali. Maka hidupnya bakal jadi susah, karena hidupnya selalu memikirkan orang lain, ngitung harta orang, ngitung kehidupan orang, ngitung kerjaan orang, pegel. Begitu lah, kapan dia mikirin dirinya, mikirin anaknya, mikirin dia punya suaminya, mikirin ini, capek dia hidupnya. Jangan kita dibuat capek oleh ulah kita. Akhirnya kita kapan kita minta rezeki sama Allah, capek. Mendingan kita ngurusin kita bagaimana biar kita dekat sama Allah. Ini adalah upaya-upaya sebagai muslim. Maka takwa itu adanya di dalam hati. Bagaimana kita harus membersihkan hati kita daripada akhlak-akhlak buruk yang model kayak begitu. Sebab ini bakal membuat kita menjadi rendah hidup kita, membuat kita hidup jadi susah. Kayak kita ngaji, jangan menghina ama yang belum ngaji. Gitu, kita ngaji, lu sih kagak ngaji makanya ngaji, begitu, jangan begitu. Ini ndak boleh begitu, jangan. Karena kita juga ini dapat dorongan dari Allah, syukur kita. Justru ama yang belum ngaji kita doain biar dia ngaji.
Yang belum ibadah kita doain biar dia ibadah. Sebab yang dipandang oleh Allah adalah hati. Kita syukur Allah dorong kita mau ngaji. Allah kita syukur Allah dorong kita langkah kaki kita mau pergi ke majelis. Itu karena Allah. Maka kita syukuri. Yang belum jangan disalahin. Doain begitu. Doain. Jangan. Doa aja, moga saya punya suami mau ibadah, moga saya punya suami mau ini, moga anak saya begini, begitu. Jangan berhenti. Begitu terus kita berharap kasih sayang Allah yang didandani hati kita, yang didandani. Dan ini disebut ukhuwah Islam. Dan ini standar. Dan muslim itu sesudah memahami ini haram kita mencolek orang lain darahnya, membunuh ndak boleh, mencolek hartanya, nyolong, menipu nggak boleh, mencolek kehormatannya dengan mendengki segala macam. Ini bukan akhlak Islam. Kesimpulan daripada kajian kita ini secara singkat, perlu diketahui Islam itu ada 3 komponen. Di samping akidahnya benar sama Allah, di samping kedua ibadahnya benar sama Allah, tapi yang ketiga akhlak kita pun juga kepada sesama kudu hendaklah jadi muslim, orang lain senang ikut, orang lain susah turut prihatin. Itu muslim yang baik. Akhlak yang buruk itu jauh dari tuntunan-tuntunan agama. Akhlak yang buruk berangkat dari hati yang tidak rapi. Banyak sampah-sampah di dalam hati, banyak yang tercela dalam hati, berangkat dari suudzon billah, dari buruk sangka kepada Allah, pada akhirnya memandang jelek hamba-hamba Allah. Jadi kita itu harus menjauhi akhlak-akhlak begitu. Kita harus berupaya ikut senang dengan orang lain senang, ikut kita prihatin dengan orang lain susah. Dengan begini hidup kita akan menjadi mulia, derajat kita akan menjadi tinggi, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Ada orang senang, ikut aja kita senang. Begitu. Dengan begitu fa insyaallah keimanan kita makin dipertebal oleh Allah, kehidupan kita makin lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah dari kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Iya. Iya, boleh. Iya. Pertanyaan dari sahabat Facebook yang Muhammad Riza. Iya. Lebih besar mana ganjaran antara anak yang rajin duduk di majelis ilmu dengan anak yang duduk di depan ibunya yang sakit atau mengurusnya, memandikan dan membersihkan kotoran? Iya, baik. Lebih besaran mana ngurusin ibu ama hadir di majelis? Maka dilihat. Tentu ketika ibunya tidak ada yang ngurus kecuali kita doang yang harus ngurus, maka ngurusin ibu jauh lebih besar ganjarannya. Ngurus aja, artinya ini di persimpangan jalan orang yang nanya ini. Pengen ngaji tapi ibu nggak ada yang ngurusin, begitu. Ngurusin ibu kagak ngaji. Ini bagaimana? Maka ngurusin yang sakit itu adalah ngamalin dari ilmu yang dia dapat di majelis taklim. Itu juga besar. Contohnya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini dulu tidak ikut ngaji ke Madinah sama Nabi. Sampai Nabi wafat enggak ngaji. Bahkan ibunya nyuruh, Uwais, onolah ke Madinah. Ini orang Yaman, Uwais. Ngono ke Madinah ngaji biar jadi sahabat Nabi, biar jadi murid Nabi. Tapi kata Uwais, ibu saya nggak ada yang ngurus. Kalau sakit beli obat siapa? Wong anaknya makan minum susah. Dia aja.
maka Uwais memilih ngamalin ajaran Nabi ketimbang duduk di samping Nabi. Pada akhirnya Nabi sebut di hadapan para sahabatnya, wahai sahabatku, ada hamba Allah di bumi enggak begitu dikenal, tapi di langit tinggi derajatnya. Umar, Ali, kalau ente pada ketemu dia, ente minta doa sebab dia manjur itu doanya. Itu orang tinggi derajatnya, enggak ketemu sama Nabi, tapi Nabi tahu karena sambungan ngamalin ajaran Nabi. Itulah orang namanya Uwais Al-Qarani. Maka kepada yang bertanya, bila kemudian dia sendiri tidak ada seperti anaknya banyak yang bergantian dan lain sebagainya, maka urusi ibu itu juga ngamalin ajaran Nabi, besar nilainya. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Demikian, wallahu a'lam. Orangnya nonton. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, baik. Baik. Sudah? Baik, kalau sudah kita baca Fatihah. Begitu. Ini juga sebelumnya baca Fatihah, ini ada hamba Allah jamaah majelis kita membantu untuk pembangunan pesantren sebesar 33 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum ayahnya Bapak almarhum Haji Hasbi. Dan kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan segala usaha-usahanya diberi kelancaran oleh Allah, dan Allah anugerahi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur ayahanda dan keluarga besarnya yang sudah meninggal dunia, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita di tahun baru Hijriyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memasuki tahun baru menghijrahkan rohani kita makin dekat dengan Allah. Dan kalau kita mampu 10 Muharram besok, berbagilah biar makanan sepiring mah, permen satu mah sama orang yang kurang berpunya, biar kita banyak barakah. Kapan itu 10 Muharramnya? Selasa. Bagus begitu, berbagi semampu kita. Mampunya permen atu, begitu dah. Mampunya apa? Itu barakah, begitu. Ini waktu-waktu hari-hari mustajab, kita minta Allah tetapin iman Islam kita, Allah berikan kita barakah dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat, la tada' lana dhanban min majlisina hadza illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dzakarta wa la faqiran illa aghnaita wa la madinan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbatta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah, wa nawwir qulubana wa shrah sudurana wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana
ya akramal akramin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.